Halo semua, kembali lagi dengan kami, kelompok 11. Di video pelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pemrosesan, transaksi, dan proses pengendalian internal. Pertama, kita masuk di bagian perlunya kontrol. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas di bagian perlunya kontrol. Yang pertama, ada pengendalian dan exposure. Kedua, exposure umum. Ketiga, kecurangan dan kejahatan kerah putih. Dan yang terakhir, tujuan pengendalian dan siklus transaksi. Pertama, kita akan masuk di pengendalian dan exposure. Exposure merupakan kejadian yang tidak diharapkan. Exposure mencakup potensi, dampak finansial dikalikan dengan risiko terjadinya kejadian tersebut. Pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi exposure terhadap risiko. Dan juga exposure tidak semata-mata terjadi karena kurang pengendalian. Sekarang kita masuk di bagian exposure umum. Ada beberapa exposure umum yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan masuk di bagian biaya yang terlalu tinggi. Biaya yang terlalu tinggi mengurangi laba. Setiap pengeluaran yang dibuat oleh suatu organisasi potensial untuk menjadi biaya yang terlalu tinggi. Seperti pembelian aktiva yang berlebihan bisa saja terjadi. Biaya terlalu banyak dikeluarkan untuk mendanai kegiatan periklanan dan perjalanan. Tagihan atau pajak terlambat dibayar sehingga menyebabkan perusahaan harus menanggung denda dan biaya bunga. Kedua, pendapatan yang cacat. Pendapatan yang terlalu rendah mengurangi laba. Biaya piutang tidak tertagih dari penjualan kredit terlalu banyak, dan penjualan yang telah terjadi dibatalkan akibat terlambatnya pengiriman barang yang dipesan, atau pengiriman barang yang rendah kualitasnya, atau pengiriman barang yang berbeda dengan barang yang dipesan. Yang ketiga, ada kerugian akibat kehilangan aktiva. Aktiva dapat hilang sebagai akibat pencurian, tindakan kekerasan, atau bencana alam. Setiap organisasi harus menjaga sejumlah aktiva yang semuanya memiliki peluang untuk hilang. Kehilangan aktiva dapat terjadi tanpa disengaja, seperti kas, bahan baku, atau peralatan dapat rusak, atau salah penempatan. Hal ini bisa saja terjadi sebagai akibat kecerobohan karyawan ataupun tindakan tidak sengaja. Karyawan, termasuk manajemen, bisa tanpa sengaja salah mengelola atau merusak kas, bahan baku, atau peralatan. Kemudian kita masuk yang keempat, ada akuntansi yang tidak akurat. Kebijakan dan prosedur akuntansi dapat salah, tidak tepat, atau secara signifikan berbeda yang diterima umum. Kesalahan ini dapat mencakup kesalahan penilaian transaksi, kesalahan waktu pencatatan transaksi, atau juga dalam kesalahan klasifikasi transaksi. Kesalahan bisa akibat kesengajaan atau ketidaksengajaan. Dampak kesalahan dapat berakibat pada informasi yang tidak akurat, guna pengambilan keputusan atau laporan keuangan yang menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan nantinya. Kemudian yang kelima, ada interupsi bisnis. Interupsi bisnis mencakup penghentian sementara suatu organisasi bisnis, penghentian permanen operasi suatu bisnis, atau penutupan satu usaha. Interupsi bisnis dapat terjadi akibat ketidakmampuan menghadapi kegiatan operasi yang buruk, tindak kekerasan fisik, dan bencana alam. Yang keenam, ada sanksi hukum. Sanksi hukum ini mencakup denda yang dikemukakan oleh pengadilan atau badan legal yang berwenang atas organisasi dan operasi perusahaan. Yang ketujuh, ada ketidakmampuan untuk bersaing. Merupakan ketidakmampuan satu organisasi untuk bertahan di pasar atau industri. Ketidakmampuan ini dapat terjadi sebagai akibat kombinasi berbagai exposure yang telah dibahas sebelumnya, dan bisa juga sebagai akibat ketidakefektifan keputusan manajemen. Yang kedelapan, adanya kecurangan dan pencurian, yang merupakan kesengajaan untuk memutarbalikkan kebenaran dengan tujuan untuk memengaruhi pihak lain untuk menyerahkan sesuatu yang berharga. Pencurian terjadi jika aktiva curang dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, ada tujuan pengendalian dan siklus transaksi. Yang pertama, ada siklus pendapatan. Pelanggan harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Harga dan termin barang dan jasa dijual harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen.
dan semua pengiriman barang dan jasa harus diikuti dengan penagihan ke pelanggan. Kemudian, tagihan ke pelanggan harus akurat dan dengan cepat diklasifikasi, diringkas, dan dilaporkan. Yang kedua, ada siklus pengeluaran. Vendor harus diautorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh manajemen. Kemudian, karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kriteria manajemen. Karena akses terhadap catatan personalia, catatan penggajian, dan catatan potongan gaji hanya diberikan pada pihak tertentu sesuai dengan kriteria manajemen. Kemudian, tarif kompensasi dan potongan gaji harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Dan jumlah terutang ke vendor harus akurat dan harus segera dikelompokkan, diringkas, dan dilaporkan. Yang ketiga, ada siklus produksi. Rencana produksi harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Dan harga pokok produksi harus akurat dan harus segera dikelompokkan, diringkas, dan dilaporkan. Dan terakhir, ada siklus keuangan. Jumlah dan waktu transaksi utang harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Dan akses atas kas dan akurat berharga hanya diberikan pada pihak tertentu sesuai dengan kriteria manajemen. Juga penting dalam menemukan kecurangan. Pengendalian internal yang buruk umumnya menjadi alasan utama terjadinya kecurangan. Kolusi antara karyawan dan pihak ketiga dan pengabaian kontrol oleh manajemen merupakan faktor kontribusi yang signifikan dalam banyak kasus. Dalam sebagian besar kasus seperti bendera merah, seperti perubahan gaya hidup karyawan atau kebiasaan belanja menunjukkan kemungkinan penipuan. Tetapi, bendera merah ini terlalu sering diabaikan atau tidak ditindaklanjuti dengan cukup cepat oleh personal atau manajemen. Hukum yang berfokus pada hukum yang mungkin dilanggar. Oleh karena itu, kode etik manajemen terkadang dikritik karena tidak memiliki nilai etika umum seperti dengan rajin menjaga keselamatan karyawan atau selalu mengatakan yang sebenarnya saat berurusan dengan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu komitmen terhadap kompetensi. Nah, kompetensi karyawan sangat penting untuk berfungsinya setiap proses pengendalian internal. Pada akhirnya, kualitas dan kompetensi karyawanlah yang menjamin kemampuan untuk melakukan proses pengendalian. Tidak ada proses kontrol yang dapat berfungsi secara memadai tanpa karyawan yang kompeten. Nah, yang ketiga itu filosofi manajemen menjadi operasi. Pengendalian yang efektif dalam sebuah organisasi dimulai dengan aktivitasnya bersandar pada filosofi manajemen. Dan jika manajemen yakin bahwa pengendalian itu penting, maka manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian efektif diterapkan. Yang keempat, struktur organisasi. Struktur organisasi ditentukan oleh pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi. Nah, struktur organisasi formal sering dilambangkan dengan badan organisasi. Nah, yang kelima ada fungsi dewan direksi dan komitenya. Dewan organisasi direksi adalah antarmuka antara pemegang saham yang memiliki organisasi dan manajemen operasi organisasi. Pemegang saham melakukan kontrol atas manajemen melalui fungsi dewan direksi dan komite-komitenya. Jika dewan seluruhnya terdiri anggota manajemen atau jika dewan jarang bertemu, maka kontrol pemegang saham atas manajemen operasi cenderung lemah atau tidak ada sama sekali.
dan kemampuan kepemimpinan. Nah, fidelity bonding biasanya dilakukan untuk karyawan yang bertanggung jawab langsung atas penjagaan. Dan yang kedua yaitu penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Mungkin langkah paling kritis dalam penilaian risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi internal dan eksternal serta tindakan terkait yang mungkin diperlukan. Contoh risikonya yaitu adalah proses pelaporan keuangan mencakup perubahan dalam lingkungan operasi organisasi. Nah, perubahan personal, perubahan sistem informasi, teknologi baru, perubahan industri besar, ide produk baru, dan aturan undang-undang atau pernyataan akuntansi baru. Nah, elemen yang ketiga yaitu aktivitas kontrol. Nah, ada beberapa aktivitas kontrol, yaitu yang pertama pemisahan tugas. Nah, rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi kesempatan yang memungkinkan setiap orang berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau ketidakberesan dalam tugas normalnya. Nah, yang kedua yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur mencakup desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu memastikan pencatatan transaksi dan kejadian yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu akses yang dibatasi ke aset. Nah, akses ke aset yang hanya diizinkan sesuai dengan otorisasi manajemen. Keempat yaitu pemeriksaan dan tinjauan kinerja independen akuntabilitas. Nah, pemeriksaan dan tinjauan independen dilakukan atas akuntabilitas aset dan kinerja. Nah, yang kelima yaitu kontrol pengelolaan informasi. Nah, kontrol pemrosesan informasi diterapkan untuk memeriksa otorisasi yang tepat, akurasi, dan kelengkapan transaksi individu. Nah, yang elemen yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Nah, dalam elemen keempat ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama dokumentasi sistem akuntansi. Nah, dokumentasi sistem akuntansi sangat penting. Prosedur akuntansi harus dituangkan dalam manual prosedur akuntansi sehingga kebijakan dan instruksi dapat diketahui secara eksplisit dan diterapkan secara seragam. Nah, formulir yang dirancang dengan baik harus digunakan untuk melaporkan transaksi. Buku besar membantu harus digunakan untuk mengumpulkan informasi terperinci yang dirangkum dalam buku besar umum. Yang kedua yaitu sistem akuntansi double entry. Nah, sistem akuntansi harus berisi fitur-fitur yang dengan mudah mengkonfirmasi atau mempertanyakan keandalan data yang direkam. Sistem akuntansi entry ganda tidak boleh diremehkan sebagai perangkat yang akan menghasilkan kumpulan catatan yang seimbang. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi berkaitan dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang sebuah kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan kontrol. Nah, komunikasi yang baik membutuhkan komunikasi lisan yang efektif, manual prosedur yang memadai, manual kebijakan, dan jenis dokumentasi lainnya. Dan elemen yang terakhir yaitu pemantauan. Tujuan fungsi audit internal adalah untuk melayani manajemen dengan menyediakan bagi manajemen hasil analisis dari hasil penilaian aktivitas dan sistem seperti sistem informasi organisasi, struktur pengendalian internal organisasi, sejauh mana ketaatan terhadap kebijakan operasi, prosedur dan rencana, dan kualitas kinerja personal organisasi. Selanjutnya ada pengendalian aplikasi. Dalam pengendalian aplikasi ini terbagi dalam 3 hal. Yang pertama ada pengendalian input. Itu pengendalian input dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan pada tahap penginputan data. Dan pengendalian proses, yaitu pengendalian proses dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang diterapkan dan bahwa tidak ada transaksi yang terlewat yang tidak diproses atau bahwa tidak ada transaksi tambahan yang mestinya tidak ikut diproses. Dan yang ketiga itu pengendalian output, yaitu pengendalian output dirancang untuk memastikan bahwa input dan proses yang telah dijalankan menghasilkan output yang valid dan bahwa output yang telah didistribusikan secara tepat. Pengendalian output yang lazim digunakan seperti rekonsiliasi, aging suspense file, suspense account, discrepancy report, dan lain-lain. Dan juga pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Kalau pengendalian preventif berperan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Kalau pengendalian detektif, pengendalian detail berperan
untuk mengungkapkan kesalahan yang telah terjadi. Dan terakhir yaitu pengendalian korektif, yaitu pengendalian ini berperan untuk membetulkan kesalahan yang telah terjadi. Berikutnya kita akan mengkomunikasi tujuan dan perilaku internal. Setelah itu tujuan dan pola perilaku, yaitu sistem informasi memiliki beberapa tujuan. Salah satu tujuan utamanya adalah produktivitas, reliabilitas informasi, dan menjaga kekayaan organisasi juga merupakan tujuan yang penting. Salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi perilaku individu adalah perencanaan formal organisasi serta metode dan pengukuran yang terkait yang dijalankan oleh suatu organisasi. Ada juga faktor lain yang berpengaruh seperti tekanan informal dari sekelompok orang atas perilaku individu. Berikutnya kita akan masuk dalam analisis proses pengendalian internal. Nah, dalam sini ada teknik analitik. Teknik analitik terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kuesioner pengendalian internal merupakan salah satu teknik analitik yang lazim digunakan untuk menganalisis pengendalian internal. Berikut ada flowchart, juga bisa digunakan dalam analisis pengendalian internal, khususnya jika analisis tersebut melibatkan aplikasi sistem komputer. Dan matriks pengendalian aplikasi berguna sebagai formula analis yang relevan dengan tinjauan pengendalian internal suatu sistem informasi. Nah, berikutnya yaitu pengawasan. Tujuan fungsi audit internal adalah untuk melayani manajemen dengan menyediakan bagi manajemen hasil analisis dan hasil penilaian aktivitas dan sistem seperti sistem informasi organisasi, struktur pengendalian internal organisasi, sejauh mana ketaatan terhadap kebijakan operasi, prosedur dan rencana, dan kualitas kinerja personel organisasi.